Intinya kalau gue ditanya seberapa worth it, pilih copot. Buset. Halo guys, balik lagi sama gue Steven Prasetya. Salam roda 2. Wow, bahagia itu sederhana banget ya. Jalan santai, siang-siang riding, anginnya enak banget. Cuacanya juga nggak terik. Ini udah, buat gue ini udah bahagia lah gitu. So, apa kabar kalian semua? Semoga dalam kondisi sehat selalu. Buat kalian yang udah sering nonton vlog gua, pasti udah aware. Jadi di Jenny, di motor gue ini banyak banget parts aftermarket yang sudah gua pasang. Nah, dari sekian banyak parts tersebut, gue pengen sharing. Ada 3 parts yang paling worth it untuk dipasang di motor yang dipakai harian. Nah, ini yang pertama yang mau gue sharing adalah air filter. Air filter yang bahannya stainless steel. Ini mungkin bukan pilihan populer. Banyak yang nggak mau ganti air filter ke bahan stainless steel karena ya ini bukan variasi, jadi nggak kelihatan kalau lu ganti gitu kan. Kan dia ditaruh di dalam. Nah, terus gue tuh pengen menekankan bahwa air filter ini tuh sebenarnya penting buat harian. Kenapa? Ini gue kasih tahu alasannya ya. Kalian tahu harga air filter standar motor ini CB 250 RR itu di kisaran 120 sampai 150, sekitaran itu ya, gue lupa. Lalu air filter standar itu ada masa pemakaian. Masa umurnya tuh ada. Jadi tergantung pemakaian juga. Ada yang 1,5 tahun ganti, ada yang 2 tahun ganti, tapi ada juga yang 3 tahun belum perlu ganti. Aduh, batuk dikit loh. Gitu. Sedangkan kalau kalian pakai yang berbahan stainless steel, nggak tahu ya. Kalau gue pakai merek Verox. Sebenarnya banyak merek lain, ada yang lebih murah, ada juga yang lebih mahal. Nah, kalau untuk Verox ini harganya 550.000, tapi nggak ada masa pakai. Dalam artian kalian ganti sekali, udah nggak perlu ganti-ganti lagi seumur hidup kalian. Gitu. Jadi jangka panjangnya bagus, karena kalian nggak usah mikirin ganti-ganti air filter lagi. Tinggal dibersihin aja, dan bersihinnya gampang. Cuma pakai kompresor atau siram pakai air sama sabun, keringin, pasang lagi gitu. Nah, benefitnya yang lebih jauh sebenarnya nggak cuma tadi urusan usia pemakaian, tapi dengan lu ganti air filter yang bagus, itu udara yang masuk untuk ke ruang pembakaran itu lebih optimal, lebih bersih. Hasilnya apa? Kalau pembakaran lu lebih bersih, otomatis pemakaian bahan bakar lu, bensin lu lebih irit. Itu satu. Yang kedua, karena pembakarannya bagus, motor lu lebih ramah lingkungan. Nah, ini yang pengen gue tekenin sebenarnya, 2 hal ini. Jadi lebih ramah lingkungan dan juga jadi lebih irit kalau pakai harian. Itulah yang pertama, air filter ya. Nggak mesti merek Verox, berbahan stainless steel yang penting. Dan gue nggak tahu merek lain, tapi kalau Verox gue rekomendasikan karena gue udah ngerasain. Dan juga kayaknya temen-temen, di antara temen-temen gue yang ganti air filter aftermarket itu hampir semuanya Verox. Nah, terus yang kedua selain air filter adalah frame slider. Ini juga banyak yang apa ya, nggak mau masang frame slider dengan alasan
mengurangi estetika gitu. Cuman kalau gua pribadi logika gue gini, gue pakai motor untuk harian, otomatis gue akan lebih sering di jalan, lebih sering berkendara, yang alhasil membuat gue lebih berpotensi untuk ketemu masalah di jalan, entah apapun itu. Nah, nggak ada salahnya menurut gue kita jaga-jaga gitu. Frame slider ini juga gue pengen pengen sampaikan kalian bahwa kalau kalian mau pasang frame slider juga jangan yang merek murah, jangan yang 200.000, itu banyak banget yang kayak gitu. Karena gue udah pernah ngalamin. Jadi waktu gue baru beli si Jenny, gue langsung pasang frame slider, tapi pakai yang murah, harganya 200.000 yang nggak ada merek. Itu gue pikir fine aja karena dia udah punya inner frame juga, ada batang dalamnya juga gitu. Jadi ya udahlah, cukup kayaknya deh gitu. Ternyata waktu gue sekali waktu itu gue parkir, gue masukin gigi, gue tinggal, terus pas balik gue mau bawa motor lagi, gue langsung starter, gue lupa masuk gigi, jadi lompat kan. Nah ketika lompat itu jatuh bego motor gue. Gue berpikir ya sudahlah, ada frame slider harusnya aman. Ternyata waktu gue angkat, batang frame itu bengkok coy. Jadi nggak kuat dia, nggak cukup kuat, bengkok. Terus damage-nya ke motor gue apa? Waktu itu handbar gue, jalur stang gue kena, tapi nggak masalah, itu banyak replacementnya. Yang susah adalah upper cowl gue kena, baret hampir pecah, dan kalau di repaint kayaknya nggak bakal bagus gitu hasilnya. Makanya gue mau nggak mau beli baru upper cowl-nya. Kalian tahu harga upper cowl berapa untuk CB 250 RR? 1.200.000 sebelah doang. Jadi gue mau nggak mau ya beli gitu loh. Akhirnya udah gue beli, gue pasang. Gue ngobrol sama orang bengkel, dan memang direkomendasikan untuk frame slider itu minimal banget kita pakai merek WR3 atau Akna. Harganya tuh kisaran 600 sampai 800 ribu lah, dan kualitasnya jauh. Setelah itu gue langsung pakai Akna kan, dan sempet kejadian belum lama gua jatuh bego lagi. Cuman kondisinya beda. Kali ini gua lagi mau muter balik. Nah, puter balikannya itu agak turun. Gua muter balik, kaki gua mau nahan gitu, mau nopang nggak nyampe karena dia sambil turunan gitu loh. Hasil apa yang terjadi? Motor gua jatuh bego lagi. Cuman kali ini gua angkat motor gua dan gua cek ada masalah nggak. Ternyata nggak ada damage sama sekali. Jadi waktu itu batangnya masih kokoh, si teflon Aknanya kegerus. Wajar, memang fungsinya dia begitu, kegerus kan, kegesek. Cuman motor gue nggak kenapa-napa, berhasil lah si Akna ini. Terus akhirnya gue cuma perlu ganti teflon Aknanya itu 200.000. Nah, gue berpikir kalau dari dulu gue udah pakai Akna untuk motor gue, mungkin gue nggak perlu ganti upper cowl waktu jatuh bego saat itu. Gue mesti jalur lambat. Nah, jadi penting lah frame slider yang bagus untuk jaga-jaga, supaya ya gue udah pernah ngerasain. Gue pengennya dengan gue berbagi, kalian bisa terhindar dari hal-hal seperti ini, kerugian-kerugian seperti ini gitu. Jadi frame slider udah. Yang terakhir nih, mungkin kalian yang udah ngikutin vlog gue udah tahu gue akan ngomong apa, akan rekomen apa. Ya, itu adalah Ako 1. Ini barang ini paling worth it menurut gue sampai sekarang. Intinya kalau gue ditanya seberapa worth it,
pilih copot. Buset neng, aduh, ngeri banget nggak pakai helm main keluar begitu. Oke, santai. Jadi saya mana tadi gua? Oh, Ako 1. Kalau gua disuruh pilih antara copot Ako 1 atau copot Aero, gua copot Aero. Ako 1 ini udah nikmat banget buat gua pakai di jalan gitu. Gua udah pernah bikin review lengkapnya. Kalian boleh cek di link yang gua kasih di atas nih. Ntar gua taruh di atas. Intinya adalah Ako 1 ini ngebikin kopling 2 kali lebih enteng. Gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, harganya kalau kalian jual second itu nggak jatuh. Maksudnya gimana? Kita beli barunya itu 1,9 sampai 2,3 lah ya. Terus suatu saat kita nggak mau main motor lagi, mau dijual Ako 1-nya, bisa. Harganya berapa? 1,5 sampai 1,8. Sangat tidak jatuh. Gitu loh. Nah, enaknya lagi apa? Kalau kalian ternyata punya rezeki untuk upgrade motor, kalian mau pindahin Ako 1-nya, bisa. Karena Ako 1 ini universal. Gitu. Intinya ya itulah benefit-benefitnya. Kalau Ako 1 ya, bisa cek di link yang gue kasih di atas lengkapnya. Dan itulah 3 barang yang menurut gue cukup worth it untuk dipasang di motor harian. Dan juga sebenarnya masih banyak barang lain yang cukup worth it juga. Cuman gua highlight 3 ini. Kalau menurut kalian ada lagi barang-barang lain yang worth it untuk dipasang di motor untuk harian terutama ya, silahkan taruh komen di bawah. Kita saling sharing, saling berbagi informasi supaya semua orang dapat ilmunya. Itu aja dari gua. Semoga bermanfaat buat kita semua, para pemakai motor harian. Dan jangan lupa like, share, dan subscribe. See you guys on the next video. Salam Roda 2.